Cinta di Balik Buku. Bab 10, Pilihan Terberat. Setelah mendengar kata-kata Raditya, Naira merasa perutnya terpilin. Ia duduk di samping Raditya dengan hati yang dipenuhi ketegangan. Raditya tampak gelisah, dan itu membuat Naira semakin khawatir. Apa yang akan diungkapkan Raditya malam ini? Apakah ini tentang keluarganya? Tentang hubungan mereka? Atau tentang sesuatu yang lebih gelap, yang selama ini disembunyikan dari Naira? Aku tahu ada banyak hal yang mungkin belum aku ceritakan padamu, Raditya memulai dengan nada rendah. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui, sebelum semuanya terlambat. Naira mengangguk pelan, mencoba tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Apa yang ingin kamu katakan, Radit? Aku siap mendengarnya. Raditya menatap Naira dalam-dalam, seolah mencari kekuatan dalam tatapannya. Keluargaku. Mereka tidak sebersih yang kau kira. Bisnis yang mereka jalani sebagian besar memang sah, tapi ada banyak hal yang tersembunyi. Aku terlibat lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Awalnya aku tidak ingin ikut campur, tapi semakin lama aku tidak bisa menghindarinya. Mereka menarikku ke dalam, sedikit demi sedikit, dan sekarang aku terjebak. Kata-kata itu menghantam Naira seperti tamparan. Ia selalu curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Raditya, tapi mendengar langsung dari mulut Raditya membuat semua kekhawatiran itu menjadi nyata. Apa maksudmu dengan terjebak? Tanya Naira, suaranya bergetar. Apa yang sebenarnya mereka lakukan, Radit? Raditya menghela napas panjang, matanya tampak lelah. Ada bisnis gelap yang dijalankan di balik nama besar keluarga kami. Perdagangan yang melibatkan hal-hal yang ilegal, transaksi yang tidak pernah terlihat di laporan resmi. Aku awalnya berpikir bisa menghindar dari itu. Tapi nyatanya, begitu kau masuk ke dalam lingkaran ini, sulit untuk keluar. Aku terlibat, dan sekarang mereka mengharapkan lebih dariku. Naira menutup mulutnya, terkejut. Semua ini terlalu berat baginya untuk dipahami sekaligus. Dia mencintai Raditya. Tapi kebenaran yang baru saja diungkapkannya membuatnya merasa seperti sedang berada di tengah badai yang tidak mungkin dia kendalikan. Ia tahu Raditya tidak ingin terlibat dalam hal ini, tapi situasi ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Kamu tahu aku selalu ada untukmu, Radit, Naira berkata pelan. Tapi apa yang kau harapkan dariku? Bagaimana aku bisa membantu? Raditya menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin kau ikut terseret dalam masalah ini. Tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya darimu. Orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini bisa berbahaya, dan aku takut mereka bisa mencarimu jika mereka merasa kau tahu terlalu banyak. Itu sebabnya aku ingin melindungimu, Naira. Aku tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Naira merasakan air mata menggenang di sudut matanya. Dia tidak ingin Raditya merasa harus melindunginya dari segalanya. Mereka adalah pasangan, dan Naira ingin menghadapi masalah ini bersama-sama, bukan disembunyikan darinya. Aku tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, kata Naira dengan tegas. Aku ingin tetap di sampingmu. Kita bisa menemukan jalan keluar bersama.
Kau tidak harus menghadapi ini sendirian. Raditya tersenyum tipis, meskipun matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Aku tahu kau kuat, Naira. Tapi situasi ini tidak semudah itu. Musuh keluargaku tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Dan aku tidak bisa memaafkan diriku jika sesuatu terjadi padamu. Kata-kata Raditya membuat hati Naira semakin berat. Mereka saling mencintai, tapi cinta saja mungkin tidak cukup untuk mengatasi ancaman sebesar ini. Jika mereka terus bersama, Naira mungkin harus menghadapi bahaya yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sebelum Naira bisa membalas, telepon Raditya berdering. Ia melihat layar ponselnya, dan ekspresinya berubah serius. Aku harus menjawab ini, kata Raditya, bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke balkon. Naira duduk sendirian, menatap punggung Raditya dari kejauhan. Ia bisa mendengar samar-samar percakapan di telepon, tapi tidak cukup jelas untuk memahami apa yang sedang dibicarakan. Wajah Raditya terlihat tegang, dan itu membuat Naira semakin khawatir. Setelah beberapa menit, Raditya kembali masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi yang tidak bisa terbaca. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan malam ini, katanya pelan. Tapi aku janji akan memberitahumu semuanya setelah ini. Naira mengangguk, meskipun perasaannya masih campur aduk. Baiklah. Hati-hati, Radit. Raditya mendekat dan mencium kening Naira dengan lembut sebelum pergi. Aku akan kembali secepatnya. Jangan khawatir, ya. Setelah Raditya pergi, Naira merasa rumah itu terasa begitu sepi. Ia duduk termenung di sofa, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Kebenaran tentang keluarga Raditya, ancaman yang mengintai mereka, dan perasaan bahwa ia mungkin akan terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pikirannya terus berputar, dan ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan tetap di sisi Raditya, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang tak terduga? Atau apakah ia akan memilih untuk mundur, melindungi dirinya sendiri dari konsekuensi yang mungkin datang? Namun, di dalam hatinya, Naira tahu jawabannya. Cinta yang ia miliki untuk Raditya terlalu besar untuk diabaikan. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan meskipun ini adalah tantangan terbesar yang pernah mereka hadapi, Naira tidak ingin menyerah. Ia akan berdiri di samping Raditya, apapun yang terjadi. Tetapi, ia juga tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan ringan. Ia harus mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk, dan itu berarti siap menghadapi bahaya yang mungkin datang. Sementara itu, Raditya bertemu dengan seorang pria di sebuah lokasi terpencil di luar kota. Pria itu adalah salah satu orang kepercayaan keluarga Raditya, dan pertemuan ini bukanlah sesuatu yang Raditya inginkan, tapi dia tahu itu perlu. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Kata pria itu dengan nada tegas. Keluargamu bergantung padamu. Ini bukan saatnya untuk ragu. Raditya mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan. Aku tahu. Aku hanya berharap ada cara lain untuk menyelesaikan ini. Pria itu tertawa sinis.
Dalam dunia ini, kau tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kau inginkan, Raditya. Jika kau ingin melindungi orang yang kau cintai, kau harus bermain sesuai aturan. Jika tidak, mereka akan menjadi korban. Kata-kata itu menggema dalam pikiran Raditya. Ia tahu bahwa hidupnya kini tidak lagi miliknya sendiri. Ada banyak hal yang bergantung padanya, dan meskipun ia ingin melindungi Naira, ia tidak bisa mengabaikan tanggung jawab yang ada di pundaknya. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan Raditya harus siap menghadapi apapun yang datang. Bab 11, di bawah ancaman. Naira duduk diam di kamarnya, merenungkan perbincangan terakhir dengan Raditya. Semuanya terasa begitu berat, seolah-olah ada beban yang menggantung di atas kepalanya, siap jatuh kapan saja. Raditya telah mengungkapkan kebenaran tentang keluarganya, dan itu membuat Naira semakin gelisah. Ia tahu bahwa mencintai Raditya berarti harus siap menerima risiko, tapi ancaman yang dihadapi sekarang jauh lebih nyata dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Naira hampir tidak bisa tidur. Bayangan wajah Raditya dan peringatan tentang bisnis keluarganya terus menghantuinya. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Apakah Raditya benar-benar bisa keluar dari masalah ini? Dan yang paling penting, bagaimana dengan dirinya sendiri? Naira merasa takut, bukan hanya untuk Raditya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pagi harinya, Naira memutuskan untuk pergi ke kampus seperti biasa, mencoba menjalani harinya seolah tidak ada yang terjadi. Tapi, di balik semua rutinitas yang ia lakukan, pikirannya terus tertuju pada Raditya. Ia ingin menghubunginya, tapi Raditya belum memberi kabar. Biasanya, mereka selalu saling mengirim pesan, tapi kali ini, ponsel Naira tetap sunyi. Saat jam istirahat tiba, Naira duduk di taman kampus bersama dua sahabatnya, Sarah dan Vika. Mereka berdua bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan Naira, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Biasanya, Naira adalah orang yang ceria dan selalu bercerita, tapi hari ini dia lebih banyak diam. "Naira, kamu baik-baik saja?" tanya Sarah, menatap Naira dengan prihatin. "Kamu kelihatan sangat lelah. Ada masalah?" Naira tersenyum kecil, meskipun di dalam hatinya ia merasa sedih. "Aku baik-baik saja. Hanya banyak pikiran saja." Vika, yang lebih peka terhadap perubahan suasana hati temannya, mencondongkan tubuh ke depan. "Apakah ini tentang Raditya? Aku melihat kalian berdua kemarin tampak serius bicara. Ada apa, Nyai?" Naira mendesah pelan. Dia tidak bisa menceritakan semuanya pada teman-temannya. Masalah yang dihadapi Raditya terlalu rumit dan berbahaya. "Iya, ini tentang Radit. Ada masalah dengan keluarganya, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Sarah mengangguk, menunjukkan bahwa dia bisa memahami perasaan Naira. Kadang masalah keluarga memang bisa rumit. Tapi aku yakin kalian bisa melalui ini bersama. Namun, di dalam hati Naira, ia tahu bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada yang teman-temannya bisa bayangkan. Ancaman dari bisnis gelap keluarganya, keterlibatan Raditya, dan risiko yang mungkin akan ia hadapi sendiri semuanya begitu menakutkan.
Tapi Naira tetap tersenyum, tidak ingin membuat teman-temannya semakin khawatir. Setelah istirahat selesai, Naira kembali ke kelas, tetapi pikirannya tetap melayang jauh. Saat pelajaran berlangsung, ponselnya bergetar di dalam tas. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ada pesan dari Raditya. Raditya, aku butuh bertemu denganmu malam ini. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Jantung Naira berdegup kencang. Apalagi yang akan Raditya ungkapkan kali ini? Namun, dia tahu bahwa dia harus menemui Raditya. Mereka perlu berbicara lebih lanjut tentang situasi ini. Dia membalas pesan itu dengan cepat. Naira, baik, di mana kita bisa bertemu? Tak lama kemudian, Raditya membalas. Raditya, aku akan menjemputmu di depan kampus setelah kuliah selesai. Naira merasakan ketegangan yang semakin menguat di dalam dirinya. Malam ini, dia akan bertemu Raditya, dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, seperti yang dijanjikan, Raditya menjemput Naira di depan kampus. Mobil hitamnya sudah menunggu di sana ketika Naira keluar dari gerbang kampus. Begitu masuk ke dalam mobil, Naira bisa merasakan ada ketegangan di udara. Raditya tidak berkata apa-apa, tapi ekspresinya yang serius sudah cukup menunjukkan bahwa sesuatu yang penting akan segera dibicarakan. Mereka berkendara dalam diam menuju tempat yang lebih tenang, sebuah kafe kecil yang sering mereka kunjungi saat ingin menghabiskan waktu bersama. Begitu sampai di sana, Raditya memesan 2 cangkir kopi dan mereka duduk di sudut ruangan yang sepi, jauh dari pengunjung lain. Terima kasih sudah datang, Naira, kata Raditya, memecah keheningan. Naira menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu. Kamu bilang ada sesuatu yang penting. Apa yang terjadi, Radit? Raditya menghela napas panjang sebelum menjawab. Situasinya semakin buruk. Orang-orang yang terlibat dalam bisnis gelap keluargaku mulai curiga bahwa aku ingin keluar. Aku mencoba menjaga jarak, tapi sekarang mereka memperketat pengawasan terhadapku. Mereka bahkan mulai mengancam. Mata Naira membesar. Mengancam? Maksudmu, mereka akan melakukan sesuatu padamu? Raditya mengangguk pelan. Ya, dan bukan hanya aku. Mereka tahu bahwa aku dekat denganmu, Naira. Mereka bisa saja menggunakanmu sebagai alat untuk menekan aku. Naira merasa tubuhnya menegang. Apa yang bisa kita lakukan, Radit? Bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini? Raditya menatapnya dengan penuh keseriusan. Aku tidak tahu pasti. Aku sudah mencoba berbicara dengan beberapa orang di keluarga, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Aku terperangkap dalam sistem ini, dan aku tidak bisa begitu saja keluar. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Naira merasakan perasaan takut yang mendalam mulai merambat dalam dirinya. Apa yang harus aku lakukan, Radit? Aku takut. Raditya meraih tangan Naira, menggenggamnya erat. Aku juga takut, Naira. Tapi aku berjanji akan melakukan apapun untuk melindungimu. Mungkin kita harus berpikir tentang cara untuk pergi dari sini. Keluar dari kota ini,
setidaknya untuk sementara. Naira terdiam sejenak, memikirkan ide itu. Pergi dari kota ini, meninggalkan semuanya, termasuk kuliah, teman-teman, dan keluarga. Itu adalah keputusan besar yang tidak bisa diambil dengan enteng. Tapi jika itu berarti menyelamatkan hidup mereka, mungkin itu adalah satu-satunya pilihan. Kamu serius ingin pergi? Tanya Naira, suaranya bergetar. Raditya mengangguk. Aku tidak melihat pilihan lain. Jika kita tetap di sini, mereka mungkin akan menemukan cara untuk menghancurkan kita. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Naira menatap Raditya, mencoba mencari jawaban di matanya. Meskipun Raditya berusaha terlihat kuat, Naira bisa merasakan ketakutan yang sama di dalam dirinya. Ini adalah situasi yang sangat sulit, dan mereka berdua tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Aku akan ikut denganmu, Radit, kata Naira akhirnya, suaranya tegas meskipun hatinya penuh keraguan. Aku tidak peduli kemana kita pergi, selama kita bersama. Raditya tersenyum tipis, meskipun ada kesedihan yang terlihat di matanya. Terima kasih, Naira. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Malam itu, mereka berdua sepakat untuk mulai mempersiapkan rencana mereka. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana situasi ini akan berakhir, tapi mereka tahu bahwa mereka harus bergerak cepat jika ingin bertahan. Ancaman dari dunia gelap yang mengelilingi keluarga Raditya semakin nyata, dan mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dalam perjalanan pulang, Naira menatap langit malam yang penuh bintang. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini mungkin adalah awal dari petualangan baru yang penuh bahaya. Tapi dia juga tahu bahwa cinta yang dia miliki untuk Raditya akan membawanya melewati semua itu, apapun yang terjadi. Bab 12, Pelarian dalam diam. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di antara Naira dan Raditya. Keputusan untuk pergi meninggalkan kota adalah sesuatu yang tidak mudah mereka terima. Tapi setiap hari yang berlalu semakin memperkuat tekad mereka. Mereka harus bertindak cepat sebelum ancaman dari keluarga Raditya menghancurkan segalanya. Raditya mulai mengurus segala sesuatunya dengan diam-diam. Ia berusaha tidak menarik perhatian siapapun, terutama keluarganya. Dia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang harus sangat hati-hati. Jika mereka tahu bahwa dia berencana kabur, semuanya akan berakhir sebelum dimulai. Di sisi lain, Naira mencoba menjalani hari-harinya dengan normal. Ia masih pergi ke kampus, bertemu dengan teman-temannya, tapi di dalam hatinya, ada perasaan waspada yang terus menggelayuti pikirannya. Tiap kali ada suara ponsel berdering atau seseorang mendekat, ia selalu merasa cemas, takut kalau sesuatu telah terjadi pada Raditya. Suatu sore, setelah kuliah, Naira memutuskan untuk bertemu dengan Raditya di sebuah kafe kecil yang terletak agak jauh dari pusat kota. Itu adalah tempat di mana mereka bisa berbicara dengan tenang tanpa takut ada yang mengenali mereka. Ketika Naira tiba di sana, Raditya sudah duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah jendela. Radit, panggil Naira pelan saat ia duduk di hadapan Raditya. Raditya tersenyum tipis,
Tapi Naira bisa melihat beban yang sedang dipikul oleh kekasihnya. Bagaimana harimu, Naira? Naira mengangguk pelan. Baik, sejauh ini. Tapi aku terus memikirkan rencana kita. Apa kamu sudah memutuskan kapan kita akan pergi? Raditya menatapnya dengan serius. Aku sudah mengurus beberapa hal. Aku menemukan tempat yang aman untuk sementara waktu di luar kota. Kita bisa berangkat akhir pekan ini saat situasinya lebih tenang. Naira merasakan dadanya sesak. Akhir pekan ini. Itu berarti tinggal beberapa hari lagi sebelum mereka meninggalkan segala yang mereka ketahui. Apa kamu yakin kita bisa melakukannya tanpa ada yang tahu? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Raditya mengangguk. Aku sudah memastikan semuanya. Mobil yang akan kita gunakan tidak terdaftar atas namaku, dan kita akan mengambil rute yang jarang dilalui. Aku juga memotong semua komunikasi dengan keluarga. Aku ingin memastikan mereka tidak bisa melacak kita. Naira tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara, tapi ketakutan tetap tidak bisa ia hilangkan. Bagaimana jika sesuatu salah? Bagaimana jika mereka tertangkap? Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir bahwa bersama Raditya, mereka akan bisa melalui semua ini. Aku akan memberitahumu detail rencana kita nanti malam, lanjut Raditya. Aku sudah menyiapkan tempat tinggal sementara. Kita hanya butuh bertahan beberapa bulan, sampai situasinya aman. Naira menatap kekasihnya dalam-dalam. Meskipun ketakutan masih ada juga perasaan lega. Setidaknya mereka punya rencana, dan Raditya melakukan segala cara untuk melindunginya. Hari-hari menjelang akhir pekan terasa seperti berjalan sangat lambat. Naira terus berusaha menyibukkan dirinya dengan kuliah dan teman-temannya, tapi pikirannya selalu kembali pada rencana pelarian mereka. Setiap kali ia melihat Raditya, ada perasaan cemas yang semakin kuat. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Akhir pekan tiba dengan cuaca yang cerah, tapi di dalam hati Naira dan Raditya, suasana jauh dari tenang. Mereka memutuskan untuk pergi pada malam hari, saat kemungkinan untuk dilacak lebih kecil. Raditya sudah mengatur semuanya, termasuk mobil dan tempat tujuan mereka. Malam itu, Naira mengemas barang-barangnya dalam sebuah tas kecil. Ia hanya membawa yang benar-benar penting, beberapa pakaian, dokumen pribadi, dan barang-barang berharga. Ia berusaha tidak membawa terlalu banyak agar tidak mencurigakan. Saat ia berdiri di depan cermin, mengenakan jaket tebal, ada perasaan aneh di dadanya. Ia akan meninggalkan rumah, teman-teman, dan keluarganya. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak tahu kapan ia bisa kembali. Raditya menjemputnya tepat pukul 10 malam. Mobil yang ia bawa adalah mobil pinjaman, tak ada yang mengenali kendaraan itu. Mereka berdua hanya saling berpandangan, tanpa perlu banyak bicara. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengawasi, mereka mulai berkendara meninggalkan kota. Jalanan malam yang sepi membuat perjalanan terasa semakin sunyi. Naira menatap keluar jendela, melihat bayangan kota yang semakin menjauh. Hatinya terasa berat,
Tapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa tetap bersama dan aman. Semua akan baik-baik saja, Naira, kata Raditya pelan, seolah merasakan kecemasan yang dirasakan Naira. Naira menoleh dan tersenyum tipis, meskipun ada rasa takut yang masih mengganjal di dalam hatinya. Aku percaya padamu, Radit. Aku hanya berharap kita bisa melalui semua ini. Raditya mengangguk. Kita pasti bisa. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kita. Perjalanan mereka berlangsung tanpa hambatan. Raditya telah merencanakan rute dengan baik, menghindari jalur utama dan melewati jalan-jalan kecil yang lebih aman. Mereka melintasi beberapa kota kecil tanpa banyak berhenti. Setiap kali mereka berhenti untuk istirahat, Raditya selalu memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka. Akhirnya, setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di tujuan mereka, sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir kota kecil yang tenang. Rumah itu tampak sederhana, tapi cukup aman dan tersembunyi. Raditya telah menyewa rumah itu melalui teman kepercayaannya, memastikan bahwa tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya. Saat mereka memasuki rumah, Naira merasa sedikit lega. Tempat ini mungkin sederhana, tapi di sini mereka bisa merasa aman untuk sementara waktu. Raditya menutup pintu dengan hati-hati dan memastikan semua jendela tertutup rapat. Kita aman di sini, kata Raditya, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Kita hanya perlu bertahan di sini sampai situasinya mereda. Naira mengangguk, meskipun di dalam hatinya masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah mereka benar-benar bisa lolos dari ancaman yang mengintai mereka? Berapa lama mereka harus hidup dalam persembunyian seperti ini? Malam itu, setelah semua ketegangan dan perjalanan panjang, Naira dan Raditya duduk berdua di sofa yang sederhana. Mereka tidak banyak bicara, hanya duduk dalam diam, saling merasakan kehadiran satu sama lain. Meskipun mereka tahu bahwa masih ada banyak rintangan di depan mereka, setidaknya untuk saat ini, mereka aman. Terima kasih sudah mau ikut denganku, Naira, kata Raditya tiba-tiba, memecah keheningan. Naira tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca. Aku akan selalu bersamamu, Radit. Apapun yang terjadi. Raditya menggenggam tangan Naira erat-erat. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan bahaya masih mengintai di luar sana. Tapi untuk saat ini, mereka hanya bisa berharap dan berdoa bahwa cinta mereka cukup kuat untuk melewati semua cobaan ini. Malam semakin larut, dan mereka berdua tertidur di sofa, dengan tangan mereka masih saling menggenggam. Di luar, angin malam berhembus lembut, seolah-olah memberikan janji bahwa esok hari akan membawa harapan baru bagi mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.